Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 12 IPA 3 yang beranggotakan Chandrika Naya, Revalina Dwi Aryani, Opti Radiandra Nur Laila, dan juga saya Dede Putra Madani. Kami akan menjelaskan laporan praktikum kami terhadap korosi pada besi. Jadi, sebelum kita masuk ke laporannya, tujuan kita melakukan praktikum korosi besi ini tuh apa sih? Tujuan kita melaksanakan praktikum ini itu untuk mengetahui perbedaan kecepatan reaksi korosi pada besi di lingkungan dan perlakuan berbeda. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat yang di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi umumnya terjadi pada besi dan disebut perkaratan. Berikut adalah proses pembentukan korosi pada besi. Satu bagian bertindak sebagai anoda dan bagian lainnya bertindak sebagai katoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi di mana besi atau Fe diubah menjadi bentuk ion yaitu besi 2 atau Fe2+. Elektron E yang dihasilkan kemudian ditransfer dari anoda ke katoda. Untuk melengkapi reaksi reduksi juga terjadi secara spontan di bagian katoda besi, di mana oksigen direduksi menjadi air atau H2O oleh H+. Sementara itu air adalah pelarut Fe2+ dan bertindak sebagai jembatan garam, sehingga terbentuklah 2Fe2O3H2O atau besi 3 oksida yang terhidrasi. Besi 3 oksida yang terhidrasi memiliki warna coklat kemerahan dengan struktur yang merapuh, berbeda dengan besi Fe yang kokoh dan mengkilap. Inilah yang kita sebut dengan karat besi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah: yang pertama, 4 buah gelas untuk menaruh paku, kapas, amplas, tutup gelas, paku besi, air suling, kristal CaCl2, air mendidih, dan minyak goreng. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode praktikum dengan menempatkan paku besi ke dalam beberapa sistem untuk kemudian diamati. Langkah pertama yaitu sediakan 4 gelas. Tambahkan 5 ml air suling ke dalam gelas 1. Langkah kedua, tambahkan 2 gram kristal CaCl2, kemudian kapas kering ke dalam gelas 2. Langkah ketiga, tambahkan air yang sudah dididihkan ke dalam gelas 3 hingga hampir penuh. Keempat, tambahkan 10 ml minyak goreng ke dalam gelas 4. Yang kelima, lakukan pengamplasan pada 4 paku besi hingga bersih, kemudian masukkan masing-masing 1 paku ke dalam gelas untuk gelas 2 dan 3 sampai rapat. Simpan gelas selama 1 minggu. Berikut adalah video hasil pengamatan selama 7 hari pada keempat paku besi. Di hari pertama, pada gelas 1 mulai muncul karat, air berubah warna. Di gelas ketiga, air mulai keruh, namun karat belum terlihat. Sementara di gelas kedua dan keempat tidak ada perubahan. Di gelas kedua, di hari kedua, di gelas pertama, karat mulai menyebar dan terbentuk endapan. Di gelas ketiga, barulah mulai muncul karat. Di gelas kedua dan keempat masih belum terlihat ada karat. Lalu pada hari ketiga, warna air semakin pekat di gelas pertama, air mulai keruh di gelas ketiga, gelas 2 dan gelas 4 belum ada perubahan. Di hari keempat, gelas pertama warna airnya semakin pekat, karat semakin banyak. Di gelas ketiga air semakin keruh, terdapat karat yang lebih banyak di bagian atasnya. Sementara gelas kedua dan gelas keempat tidak berkarat sama sekali. Lalu pada hari terakhir, hari ketujuh, terbentuk banyak endapan karat, air menjadi coklat kemerahan, seluruh paku berkarat di gelas pertama. Di gelas ketiga, air sangat keruh, karatnya baru mulai menyebar ke bagian tengah. Dan di gelas kedua dan keempat sama sekali tidak terbentuk karat. Pada gelas pertama, paku yang telah direndam dalam air suling selama seminggu mengalami korosi.
Dalam proses terjadinya korosi, air menjadi faktor yang sangat penting karena banyaknya kandungan oksigen terlarut dalam air yang mempercepat terjadinya korosi pada paku. Selain itu, kontak air dengan udara langsung mempercepat proses perkaratan. Pada gelas 2, paku yang telah disimpan dalam gelas yang berisi garam CaCl2 dan kapas selama seminggu tidak terjadi korosi, karena CaCl2 bersifat higroskopis atau menyerap air, sehingga uap air yang tersisa dalam tabung reaksi diserap oleh garam CaCl2. Dengan demikian, tidak ada kontak antara paku dengan uap air, dan tidak terjadi korosi. Kapas yang ditaruh di atas garam CaCl2 juga berfungsi menyerap kandungan air sehingga korosi berjalan lambat. Pada gelas 3, paku direndam pada air panas pada waktu pertama penyimpanan dan ditutup. Setelah seminggu, paku mengalami korosi namun tidak secepat saat direndam pada air suling suhu ruang. Hal ini disebabkan air pendidih atau panas memiliki kadar oksigen terlarut yang semakin berkurang akibat pemanasan. Pada gelas 4, paku direndam dalam minyak selama seminggu. Tidak terjadi korosi pada paku karena minyak bertindak sebagai lapisan penghalang logam. Minyak memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga minyak mampu melindungi besi dari oksigen dan udara. Kesimpulan dari praktikum kami adalah, korosi dapat terjadi melalui proses yang cepat atau lambat dan bahkan tidak terjadi. Pada uji praktik korosi paku yang direndam pada air suling mengalami proses korosi yang cepat. Namun pada air panas atau mendidih, proses korosi lebih lamban dan dari air suling suhu ruang karena pemanasan membuat kadar oksigen pada air berkurang. Pada paku yang taruh di atas garam CaCl2, kapas dan ditutup tidak mengalami korosi karena garam CaCl2 mengikat oksigen dan kapas menyerap udara dalam gelas, yang merupakan faktor pendukung terjadi korosi. Lalu pada paku yang direndam dalam minyak tidak mengalami korosi karena tingkat kerapatan minyak yang tinggi mampu melindungi paku dari uap air dan udara. Sehingga dapat disimpulkan hal-hal yang mendukung terjadinya proses korosi adalah pertama oksigen, kedua air atau H2O, dan ketiga kontak langsung dengan udara. Sekian laporan kami dari praktikum uji korosi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.